Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang cloud computing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri beserta teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Faisal Zikri Ramdhani dan teman saya Rendra Sukmawibowo dan teman saya satu lagi yaitu Hilmi Bagas Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan tentang cloud computing. Maaf izin masuk. Materi yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu cloud computing? Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi saat ini mengalami perkembangan ke arah pencapaian kemudahan dan kenyamanan luar biasa, sehingga kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat menjadi mungkin untuk dilakukan secara singkat. Pengembangan teknologi komputasi berbasis internet saat ini lebih diarahkan pada proses aplikasi sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sekarang sistem teknologi informasi cloud computing sedang hangat dibicarakan. Istilah cloud computing mulai banyak didengar dan perkembangannya sangat luar biasa. Disebut-sebut teknologi cloud computing dapat menghilangkan permasalahan yang dijelaskan di atas. Perusahaan-perusahaan besar di bidang IT pun sekarang mencurahkan perhatiannya ke sana. Apa sebenarnya cloud computing itu? Komputasi awan merupakan istilah bagi dunia IT yang sistemnya hanya disewa. Maksudnya di sini dalam menerapkan metode ini, pelanggan diharuskan menyewa beberapa komponen kerja di multi-AI seperti server penyimpanan data hingga data center. Melihat dari tren ini, kita dapat memprediksi masa depan. Standar teknologi yang menjadi lebih sederhana karena ketersediaan dari cloud service. Seluruh nama besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Apply saat ini sedang terlibat dalam peperangan untuk menjadi penguasa terbesar terhadap teknologi awan ini. Sejarah dari cloud computing sendiri yaitu pada tahun 1990, di mana John McCarthy, pakar komputasi dan kecerdasan buatan dari MIT, berkata suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur untuk utilitas umum. Ini adalah sebuah ide yang mengawali suatu bentuk komputasi yang kita kenal dengan istilah komputasi awan. Selanjutnya pada tahun 1995, lewat Larry Ellison, sang pendiri Oracle, menemukan ide yang diberi nama network computing. Larry Ellison mengatakan bahwa aplikasi seharusnya tidak dipasang dalam sebuah komputer personal. Sudah seharusnya konsep tersebut digantikan dengan penggunaan sebuah terminal berupa komputer server. Dan untuk selanjutnya komputasi awan mengalami perkembangan di tahun 2000, yaitu di mana Mike Benioff, mantan Vice President Oracle, mengumumkan aplikasi CRM dan bentuk SASF Wire. Maaf, bentar. Ya pada tahun 2000-an, di mana Mike Benioff, mantan Vice President Oracle, mengumumkan aplikasi CRM dan bentuk SAA5 as a software as service yang dinamakan Salesforce.com. Lalu pada tahun 2005 mulai banyak bermunculan fasilitas cloud computing seperti yang digunakan Amazon dengan Amazon EC2-nya, Google Apps Engine dari Google, dan Blue Code dari inisiatif besutan IBM. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah perkembangan cloud computing di tahun 2015, di mana cloud computing sudah menjadi populer sejak digunakan dalam berbagai sistem, antara lain seperti Amazon, dari Google, dari IBM, dan lainnya. Perhelatan cloud computing terus meningkat karena kualitas internet semakin meningkat dan banyak perangkat yang lebih canggih. Contohnya aplikasi Dropbox, Google Drive, YouTube, Google Doc, and other dan lainnya. Infrastruktur computing yaitu terdiri dari Private Web Service Integrated, World Class Service Delivery, no hardware and software install, faster and lower risk development, support for deep customizations, empowered business support, automatic upgrades that don't impact it research.
Perkembangan computing, perkembangan informasi saat ini sudah sangat maju di mana banyak konsep perkembangan seperti openness, klik, sharing, social networking. Saat ini terdapat tren teknologi yang masih terus digali dan dalam penelitian-penelitian pakar IT di dunia, yaitu kok computing atau komputasi awan ini juga juga disebut cloud computing merupakan penggunaan teknologi komputer yang ditunjukkan untuk pengembangan informasi berbasis internet di mana layanan internet tersebut didukung oleh teknologi yang berpusat di awan. Komputasi awan merupakan suatu jenis teknologi komputasi yang menyediakan kemampuan untuk berhubungan dengan teknologi informasi sebagai suatu layanan di mana memungkinkan user dapat mengakses data melalui teknologi komputasi awan atau cloud computing. User tidak perlu memiliki pengetahuan atau kendali terhadap teknologi yang mendukung layanan tersebut. Macam layanan cloud computing mempunyai dua model yang dapat mendukung service yang biasa disebut sebagai everything as a service system. Dari cloud computing dibagi menjadi dua, yaitu ada end and back end, front end dan back end. Antara front end dan back end terkait satu sama lain melalui jaringan disebut internet. Front end adalah bagian di mana pengguna komputer atau user atau klien berada, sedangkan back end adalah bagian di mana cloud dari sistem itu berada. Front end juga meliputi komputer klien atau komputer jaringan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses dari sistem cloud computing. Tidak semua cloud computing memiliki service user interface yang sama. Contohnya seperti layanan web browser dan layanan email, antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan akses yang dimiliki atau perbedaan interface. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dari cloud computing yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Rindra Sukma Wibowo. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cloud computing, di mana sudah dijelaskan pada latar belakang. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang cloud computing ini. Cloud computing terdiri dari dua kata, yaitu cloud dan computing. Cloud jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan computing yang berasal dari kata compute jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti perhitungan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di awan. Awan yang dimaksud di sini adalah jaringan internet. Komputasi awan atau bahasa Inggris adalah cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan Iya, izin masuk. Jadi baik, maaf tadi ada kesalahan jaringan. Di komputasi awan atau cloud computing ini adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Cloud computing adalah suatu paradigma di menu mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SAS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Ya, saya tidak usah menjelaskan secara lebar lagi. Boleh di-scroll. Di sini juga ada kekurangan cloud computing yang sudah kami cantumkan di website yang sudah kami buat. Oke. Materi selanjutnya ada jenis-jenis cloud yang akan disampaikan oleh teman saya, Ilmi Bagas Prasetyo. Oke, terima kasih untuk Rendra. Jadi jenis layanan cloud computing itu
Yang pertama ada Software as a Service (SaaS), yaitu layanan cloud computing adalah pengguna perangkat lunak yang disediakan kepada pengguna dengan kemudahan dan pengetahuan yang cukup. Contohnya yaitu seperti Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, social network seperti Facebook, Twitter, layanan pesan instan seperti Yahoo Messenger, Skype, dan Gtalk. Cloud computing juga memungkinkan akses mudah terhadap perangkat lunak yang sebelumnya hanya bisa di komputer, seperti Microsoft Office yang kini dapat diakses melalui Office 365, Adobe melalui Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Yang kedua, ada Platform as a Service (PaaS), yaitu adalah layanan yang disediakan cloud computing di mana pengguna menyewa lingkungan lengkap, sistem operasi, jaringan, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lainnya untuk menjalankan aplikasi. Contohnya seperti Amazon Web Service, Windows Azure, dan bahkan hosting tradisional juga dapat dikategorikan sebagai PaaS. Keuntungan dari PaaS yaitu adalah pengembangan dapat fokus pada aplikasi tanpa harus memikirkan operasional lingkungan aplikasi. Yang ketiga, ada Infrastructure as a Service (IaaS). IaaS adalah layanan dari cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk menyewa infrastruktur IT secara virtual, seperti komputasi, menyimpan data, memori, jaringan, dan lain-lainnya. Pengguna dapat menentukan ukuran unit komputasi, CPU, penyimpanan data, storage, memori, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain yang mereka butuhkan. Contoh yaitu Amazon EC2, Windows Azure, Telkom Cloud, Business Cloud, dan lainnya. Keuntungan dari IaaS itu adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan kita dapat dengan mudah mengubah konfigurasi komputer virtual tersebut skala ke atas, skala ke bawah. Misalnya komputer virtual tersebut terbebani, kita dapat dengan cepat menambahkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya. Ya, ini ada perbedaan dan persamaan, mungkin tidak usah disebutkan karena waktunya juga ya. Lanjut saja. Di sini ada kelompok kami yang membuat website ini, yaitu ada Faisal Zikri Ramdhani dengan NPM 23106311 656 dan Hilmi Bagas Prasetyo yaitu dengan NPM 23106311 661, dan ada Rendra Sukma Wibowo yaitu dengan NPM 23106311 678. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk kembali. Saya akan menjelaskan tentang penerapan daripada cloud computing itu sendiri, yaitu salah satunya dari penerapan cloud computing. Yang pertama adalah layanan email, yaitu adalah layanan dokumen online. Untuk selanjutnya, salah satu penerapannya yaitu adalah layanan streaming musik. Untuk selanjutnya, penerapan pada layanan cloud storage. Mungkin itu saja dari penerapannya. Berikut adalah referensi yang kami cantumkan. Kami meneliti dari macam-macam link atau web-web yang sudah tercantum di dalam referensi. Dan pada kesimpulannya, yaitu cloud computing adalah sebuah teknologi yang dapat membantu perkembangan teknologi dan juga dapat membantu umat manusia dalam mempermudah hidup, dan juga mampu membantu membantu dalam meningkatkan teknologi yang lebih baik di masa depan dalam sistem penyimpanan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya Tuhan. Kesalahan datangnya dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.